Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita ketemu lagi dengan pemrograman dasar dengan materi baru lagi. Kemarin kita telah membahas tentang percabangan satu kondisi dan percabangan dua kondisi. Pada hari ini kita akan membahas untuk percabangan lebih dari dua kondisi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti yang akan kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kalian cerna dengan baik. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih. Langsung saja untuk percabangan lebih dari dua kondisi kita masuk ke modul praktikumnya. Berikut modul praktikum untuk percabangan materi percabangan lebih dari dua kondisi. Kita masih pada kompetensi dasar yang sama, yaitu di menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman dan membuat kode program struktur kontrol percabangan. Submateri hari ini lebih ke percabangan lebih dari dua kondisi. Tujuan mempelajari percabangan lebih dari dua kondisi ini diharapkan nanti kalian mampu memahami percabangan lebih dari dua kondisi, membuat program sederhana dengan percabangan lebih dari dua kondisi menggunakan bahasa pemrograman C++. Berikut materinya. Kita sekarang masuk di percabangan lebih dari dua kondisi karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas percabangan satu kondisi dan percabangan dua kondisi. Percabangan lebih dari dua kondisi. Secara sederhana, prinsip dasar dari percabangan lebih dari dua kondisi tidak jauh beda dengan percabangan yang sebelumnya. Percabangan lebih dari dua kondisi memiliki jumlah pernyataan yang sama dengan kondisinya. Hal yang paling penting dalam memahami jenis percabangan ini adalah teliti untuk menemukan pasangan kondisi dan pernyataannya. Berikut struktur dari kode percabangan lebih dari dua kondisi. Jadi kalian lihat kalau kemarin percabangan satu kondisi itu hanya ada if. Kalau percabangan dua kondisi ada if sama else. Nah, kalau percabangan lebih dari dua kondisi itu di sini ada if, kemudian ada else if, ada else if, ada else. Jadi jumlah else if ini tergantung dengan kasusnya, tergantung dengan berapa banyak kondisi yang harus dimasukkan ke dalam kode. Jadi cara baca struktur kodenya itu seperti ini. Kalau di bahasa Indonesia kan, jadi gini, jika kondisi satu ini benar, maka statement yang ada di kurungnya kondisi satu ini yang akan dijalankan. Tapi jika kondisi satu salah, maka dia akan langsung lompat ke kondisi yang kedua. Kalau kondisi dua benar, maka dia akan menjalankan yang ada di kurungnya kondisi dua. Nih statement jika kondisi 2 benar. Namun jika kondisi 2 salah, dia akan lompat ke kondisi 3. Nah, kalau kondisi 3 benar, maka dia akan menjalankan yang ada di kurungnya kondisi 3. Tapi jika kondisi 3 salah, maka dia akan mengecek di kondisi, misalnya kalau ada kondisi 4 ya kondisi 4. Tapi kalau kondisinya hanya 3, kalau kondisinya 3 salah, maka dia akan masuk ke else. Jadi fungsinya else ini apa sih? Fungsinya else itu dia akan menjalankan yang ada di kurungnya else jika semua kondisi yang ada di atasnya salah. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau kondisi 1 benar, dia jalankan yang ada di kurung kondisi 1. Jika salah, dia lompat ke kondisi 2. Kalau kondisi 2 benar, dia
akan menjalankan yang ada di kurung kondisi 2. Jika kondisi 2 salah, dia lompat ke kondisi 3. Begitu seterusnya. Kalau semua kondisi ini yang ada di atasnya ini salah, kondisi 1 salah, kondisi 2 salah, kondisi 3 salah, maka yang dijalankan adalah else. Gitu ya, nanti kita lihat contohnya. Sekarang flowchartnya. Nah, flowchartnya ini kalian perhatikan, karena lebih dari 2 kondisi, maka belah ketupatnya ada banyak sesuai dengan kondisinya, bisa 5 bisa 6 tergantung dari kasus yang nanti akan kalian kerjakan. Jadi di sini kalian perhatikan, kalau kondisi 1 bernilai benar, maka dia menjalankan pernyataan 1. Jika tidak, dia ngecek ke kondisi 2, dia arahnya ke kanan, ke kondisi 2. Kalau kondisi 2 benar, dia ke bawah menjalankan pernyataan 2, tapi kalau kondisi 2 salah, dia akan ke kanan masuk ke kondisi 3. Jika kondisi 3 benar, dia akan menjalankan pernyataan 3, tapi jika kondisi salah, dia akan ke kondisi selanjutnya, seperti itu. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Ini nih latihan. Silakan kalian pahami latihannya biar kalian bisa mengerjakan tugasnya. Contoh kasus, sebuah bank menetapkan tarif biaya administrasi berdasarkan kartu ATM yang digunakan. Untuk kartu ATM jenis 1, biaya administrasi bulanannya adalah 20.000. Untuk kartu ATM jenis 2, biaya administrasi bulanan adalah 15.000. Untuk kartu ATM jenis 3, biaya administrasi bulanan adalah 10.000. Dan untuk kartu ATM jenis 4, biaya administrasi bulanannya adalah 5.000. Untuk memudahkan, kalian boleh membuat sebuah tabel seperti ini. Kalian tentukan berapa kondisinya. Di sini ada ATM 1, ATM 2, ATM 3, dan ATM 4. Berarti ada 4 kondisi. Nah, kondisi 1 ini pernyataannya apa sih? Oh, jika ATM jenis 1, biayanya 20.000. Jadi ini tabel ini untuk memudahkan kalian membuat kodenya nanti. Kalian analisis dulu kondisinya ada berapa, kalau kondisi 1 pernyataannya apa. Seperti itu. Untuk kodenya dari kasus ATM tadi, di sini ada variabel namanya jenis ATM dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada perintah masukkan jenis ATM. Nah, jenis ATM ini disimpan di variabel jenis ATM. Disinilah percabangannya. Karena tadi ada 4 kondisi, maka di sini ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4, dan terakhir adalah else. Jadi, misalnya di cara bacanya ini ya. Jika jenis ATM-nya sama dengan 1, maka akan keluar biaya admin sebesar 20.000. Jika jenis ATM-nya 2, biaya admin sebesar 15.000. Jika jenis ATM-nya 3, maka keluar biaya admin sebesar 10.000. Dan jika jenis ATM-nya 4, maka ada keluar biaya admin sebesar 5.000. Kalau jenis ATM-nya tidak ada di atas, misalnya dia masukkan jenis ATM-nya 6, itu kan berarti kan bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4. Maka akan keluar di sini jenis ATM tidak tersedia. Kalau saya perlihatkan yang ada di Dev C++ nya. Ini tadi ya. Coba saya jalankan. Jika jenis ATM 1, nih, masukkan jenis ATM, saya masukkan 1. Maka dia akan keluar biaya admin sebesar 20.000. Ya, berarti ini kan benar. Kondisi 1 benar, maka yang dijalankan adalah yang ada di kurungnya kondisi 1, biaya admin sebesar 20.000. Coba kita cek kalau jenis ATM-nya 4 misalnya. Saya masukkan ya, jenis ATM-nya 4. Maka dia akan keluar biaya admin sebesar 5.000 karena kan 4 tadi jenis ATM-nya 4. Berarti di sini kan kondisi 1 salah. Dia ngecek lagi ke kondisi 2, oh bukan 4 juga.
ngecek lagi di kondisi 3, oh jenis ATM-nya bukan 4 juga, maka dia akan ngecek di yang keempat, jenis ATM-nya 4, oh benar 4 sama dengan 4 itu kan benar, maka dia akan keluar biaya admin sebesar 5.000. Itu saya coba masukkan jika dia bukan 1 sampai 4, misalnya masukkan 7, masukkan jenis ATM 7, maka dia akan keluar jenis ATM tidak tersedia karena dia di kondisi 1 salah, di kondisi 2 salah, di kondisi 3 salah, di kondisi 4 juga salah, maka yang keluar adalah jenis ATM tidak tersedia. Setelah kalian menulis kodenya di Dev C++, kemudian kalian compile and run kode itu. Kemudian masukkan yang pertama, kalian coba jenis ATM 1. Kalau kalian masukkan 1, hasilnya seperti apa? Kalian screenshot. Kalau jenis ATM-nya 2, gimana hasilnya? Kalian screenshot sampai kalian coba di jenis ATM 5. Kemudian screenshotnya kalian taruh di laporan seperti biasa. Untuk flowchartnya seperti kemarin ya, flowchartnya ini silakan kalian tulis tangan di buku tulis, kemudian kalian foto dan kalian masukkan ke laporannya. Jadi flowchart ini untuk latihan 1 tadi yang jenis ATM ini sudah saya buatkan, tinggal kalian salin untuk laporan. Jadi sama persis juga nggak apa-apa. Kemudian nanti yang kalian bikin sendiri flowchartnya itu yang bagian tugas, gitu ya. Ini flowchartnya dimulai dari awal, yaitu mulai, kemudian di sini yang diinputkan apa, yaitu jenis ATM, masuk ke kondisi. Jadi apakah jenis ATM-nya 1? Jika iya, maka dia masuk ke sini biaya admin 20.000. Jika tidak, dia dicek lagi di sini apakah jenis ATM-nya 2. Jika iya, keluarnya biaya admin 15.000. Jika tidak, dia ke kanan. Cek lagi di kondisi yang ketiga. Apakah jenis ATM-nya 3? Jika iya, dia akan keluar biaya admin 10.000. Jika tidak, dia akan cek yang keempat. Apakah jenis ATM-nya 4? Jika iya, maka biaya keluar output biaya admin 5.000. Jika tidak, maka dia akan keluar else. Inilah yang akan dijalankan ketika semua kondisi ini tidak benar. Jadi di sini jenis ATM tidak tersedia. Itu untuk flowchartnya latihan. Kemudian untuk tugas, nah, setelah kalian mengerjakan latihan, kalian bikin kodenya, kalian bikin flowchartnya, maka kalian harusnya sudah paham untuk percabangan lebih dari 2 kondisi. Kemudian kalian kerjakan tugasnya. Tugasnya adalah buatlah program dan flowchart menggunakan percabangan lebih dari 2 kondisi untuk kasus berikut ini. Sebuah pusat perbelanjaan di Samarinda sedang merayakan ulang tahun, sehingga pada hari ini akan diadakan diskon dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan pertama, jika total belanja di atas 500.000, maka akan mendapat potongan 75.000. Perhatikan ya, di sini ada kata-kata di atas. Jadi nanti kalian harus tepat dalam menggunakan operator relasinya. Kemudian jika total belanja di atas 300.000, maka akan mendapat potongan 50.000. Jika total belanja di atas 200.000, akan mendapat potongan 30.000. Jika total belanja di atas 100.000, maka akan mendapat potongan 20.000. Jika total belanja di atas 50.000, maka akan mendapat potongan 10.000. Nah, jika total belanja kurang dari atau sama dengan 50.000, maka dia tidak mendapat potongan. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini, kalian boleh membuat tabel seperti latihan tadi, atau kalau kalian sudah paham, kalian boleh langsung menuliskan kodenya. Perhatikan di sini ada di atas dan ada kata-kata kurang dari atau sama dengan. Jadi kalian harus perhatikan betul operator relasi apa yang akan digunakan. Ini tugasnya membuat program dan flowchart, begitu ya. Setelah kalian buat programnya, kalian buat flowchartnya, atau kalian buat flowchartnya dulu kemudian buat programnya.
Jadi sebenarnya untuk membuat program itu langkah pertama adalah membuat flowchart, baru buat programnya gitu ya. Ya, sekian untuk materi hari ini. Percabangan lebih dari 2 kondisi, silakan kalian kerjakan latihan dan tugasnya, kemudian buat laporannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan boleh bertanya kepada saya via WhatsApp, di grup juga boleh. Saya akhiri dulu, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.